Kebijakan pemerintah pusat terkait vaksinasi keempat bagi tenaga kesehatan belum dapat dilakukan Pemda Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan masih terfokus pada vaksinasi dosis ketiga atau booster yang masih belum tuntas. Beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan tentang vaksinasi booster dosis keempat bagi tenaga kesehatan, bahkan vaksinasi booster dosis kedua dilakukan pada Juli 2022. Terkait hal ini, pemerintah daerah Lombok Tengah belum siap dan belum bisa dilakukan vaksin dosis keempat tersebut, lantaran Pemda tengah fokus pada vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dari target 30% hingga saat ini vaksinasi booster baru terrealisasi 20%. Sebelumnya capaian vaksinasi booster 19%, namun meningkat menjadi 20% setelah adanya kebijakan booster sebagai syarat penerbangan. Vaksin ketiga kita belum selesai 30%, vaksin keempat belum kita harapkan selesai. Jadi pian juga belum sampai 75%. Berapa persentase kita untuk vaksin ketiga ini? Baru 20%. 20%. Ya. Dari target 30. 30. Ya. Artinya belum ada rencana vaksin keempat Belum. ini? Jadi belum bisa konfirmasi dari kabit saya. Untuk stok vaksin dipastikan aman dengan rincian vaksin booster berjumlah 9.000 dosis, sedangkan vaksin dosis pertama dan kedua berjumlah 25.000 dosis vaksin. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara. Sejumlah sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA di Lombok Utara sepi peminat karena para orang tua memilih untuk menyekolahkan anak mereka di pondok pesantren. Terkait fenomena ini, Bupati Lombok Utara angkat bicara. Terjadinya kelangkaan murid sekolah negeri menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Kondisi itu merupakan gambaran tingginya kesadaran masyarakat bahwa sekolah negeri bukanlah jaminan mutu dan murah. Banyak sekolah swasta memiliki prestasi tinggi sekaligus berbiaya murah. Sebaliknya, tidak sedikit sekolah negeri justru miskin prestasi, meskipun segalanya serba gratis. Hadirnya pondok pesantren juga menjadi acuan bagi orang tua peserta didik untuk menitipkan anak mereka untuk bersekolah. Hal ini merupakan fenomena yang positif bagi dunia pendidikan di NTB. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lombok Utara saat menghadiri Harlah Pondok Pesantren As-Saidiyah, Desa Singgar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara. Kalau saya melihat minat orang tua sekarang akhir-akhir ini, banyak mereka menyekolahkan anaknya di pondok, menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Bukan hanya di Lombok Utara, tapi di Mataram sendiri saya lihat ada kecenderungan seperti itu. Ini adalah satu hal yang baik sekali. Artinya kepercayaan masyarakat pada pondok ini semakin lama semakin baik. Tentu ini yang harus kita pelihara. Seiring tuntutan zaman, masyarakat mulai memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya sekolah bermutu. Masyarakat tak lagi berpikir bahwa sekolah negeri lebih baik. Saat ini sekolah-sekolah swasta justru makin terpacu untuk meningkatkan mutunya karena eksistensinya sangat dipengaruhi oleh jumlah muridnya. Dan alhamdulillah ada semangat-semangat baru di mana Harlah kelima ini menumbuhkan semangat kami sebagai pengurus untuk terus ingin mengembangkan dan memajukan pondok pesantren As-Saidiyah ini sehingga dia kelak menjadi pondok pesantren yang dimana cita-cita sebagaimana yang Bapak Bupati bilang menjadi lembaga pendidikan yang bisa berkembang dan maju pada tahun-tahun berikutnya. Sekolah-sekolah itu sepi siswa alias kekurangan murid. Beberapa sekolah pada akhirnya mengambil kebijakan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah negeri agar efektivitas dan efisiensi pendidikan dapat dilakukan. Tim Liputan Lombok Utara memberitakan. Pemirsa, ratusan lansia dan anak-anak menjalani operasi katarak gratis di RSUD Lombok Timur. Bakti sosial ini sebagai rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis di RSUD Lombok Timur. Sebanyak 347 lansia dan anak-anak lolos screening dan siap menjalani operasi. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap hingga hari ini tanggal 2 Agustus. Selain mendapatkan operasi katarak, mereka diberikan bingkisan sembako dan sarung. Kayak operasi katarak ini ditunggu oleh masyarakat. Ini sudah banyak daerah setelah mendengar itu meminta ke saya gitu.
banyak sekali daerah yang pingin melakukan ini karena kan ya vital untuk mereka kan vital mata ini. Dan sekarang para lansia itu sudah nggak takut gitu. Saya pikir kan kemarin karena Hari Anak kok operasi, tapi saya terus coba cari anak yang katarak. Ternyata juga ada anak-anak yang katarak, tapi ternyata memang responnya cukup bagus. Dan ini 250, besok 100. Langkah kedepannya seperti apa Kemensos? Kita akan lanjutkan terus ya. Kita akan jalan di tiap daerah untuk melakukan kegiatan seperti ini. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.